Masifnya skala bencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera bagian utara menyebabkan akses ke sejumlah wilayah bencana jadi terisolir. Akibatnya distribusi bantuan pun hanya bisa dikirim melalui udara atau laut karena terputusnya jalur darat. Namun pengiriman bantuan dari udara sempat menuai kritik dari publik karena dianggap tidak efektif. Lantas, apa tanggapan pemerintah terkait hal ini? Video yang memperlihatkan sejumlah warga di Kabupaten Tapanuli Tengah saat mengais beras yang tercecer di tanah belakangan sempat viral di media sosial. Beras tersebut berasal dari bantuan pemerintah yang dilempar oleh petugas dari atas helikopter. Meski kondisinya kotor, sejumlah warga tetap menampung beras tersebut di pakaian mereka. Terkait hal ini, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam jumpa pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Sumatera di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu 3 Desember 2025 mengatakan, distribusi bantuan lewat udara terpaksa ditempuh karena banyaknya daerah yang terisolasi akibat bencana banjir dan longsor. Meski bantuan dilempar dari udara, pihaknya tetap berupaya agar setiap bantuan tetap utuh ketika sampai di darat. Untuk itu, TNI telah mencoba sejumlah metode airdrop berbeda untuk memastikan bantuan tetap utuh sampai ke tangan warga. TNI sudah melaksanakan pengiriman lewat udara, yaitu menggunakan sistem helibox. Jadi barang itu dijatuhkan dari pesawat dalam bentuk box-box yang pakai baling-baling sehingga pada saat ke tanah tidak hancur. Kemudian juga menggunakan payung udara, itu di dropnya lewat Hercules C-130. Kemarin sudah dilaksanakan di Aceh Tamiang, kemudian hari ini juga akan kita laksanakan sistem drop CDS, Carry Delivery System, yaitu menggunakan pesawat CN dan Hercules. Tak hanya dari pihak TNI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengevaluasi distribusi bantuan melalui udara. Sama seperti TNI, personel Polri juga mendistribusikan bantuan lewat udara. Dari hasil evaluasi, Listio menyebut setiap bantuan kemudian diputuskan untuk terlebih dahulu dikemas sebelum diturunkan. Selain itu, ketinggian helikopter saat mendistribusikan juga diturunkan. Selain mengevaluasi distribusi bantuan, pemerintah mulai menyiapkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali wilayah-wilayah terdampak bencana ditargetkan dapat terlaksana dalam waktu 100 hari. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Pratikno di Jakarta pada Rabu 3 Desember. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam APBN terdapat pos dana siap pakai atau DSP yang diperuntukkan kesiapsiagaan bencana. Hingga 2 hari lalu, stok DSP yang tersedia mencapai 500 miliar rupiah. DSP adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan risiko bencana yang berdampak luas. Adapun penggunaan dan pertimbangan penggunaan dana tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Prasetyo menekankan, bagi pemerintah hal terpenting saat ini adalah penanganan bencana dengan mengerahkan seluruh sumber daya negara. Seperti diketahui saat ini, status bencana Sumatera belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Evaluasi cepat dari TNI dan Polri soal metode airdrop patut diapresiasi agar insiden beras tercecer tak lagi terulang. Apalagi saat ini korban bencana, khususnya di daerah yang terisolasi, sangat membutuhkan bantuan. Kalau menurut Sobat Kompas, apa tanggapannya terkait hal ini?